Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis gereja, di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami baru upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Dan juga jangan lupa gunakan kolom komentar di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik yang tertentu yang ingin digarap di Ngopas agar berguna bagi para hamba Tuhan maupun juga rohaniwan lainnya. Gereja seringkali kesulitan untuk mencari hamba Tuhan atau rohaniwan bagian remaja atau pemuda. Kalaupun ada, biasanya turnover atau pergantian dari satu ke yang lainnya begitu cepat karena dianggap melayani remaja dan pemuda merupakan satu batu loncatan saja ke pelayanan yang lain, mungkin pelayanan ke kaum dewasa. Memang melayani remaja dan pemuda perlu sebuah panggilan, sebuah kesabaran, sebuah ketekunan. Lalu bagaimana kita bisa melahirkan para pelayan pemuda dan remaja yang siap dan dapat tekun, sabar untuk melayani remaja dan pemuda di gereja kita? Bersama dengan saya ada seorang pelayan pemuda yang sudah tidak terlalu muda, tapi masih terus melayani kaum muda, baik di kampus maupun di gereja, Evangelis Junius Hardy dari Universitas Pelita Harapan. Apa kabar, bro? Puji Tuhan, sehat, Pak Kiat. Ya, syukurlah, syukur. Ini terbalik nih ya, narasumbernya yang pakai dasi nih. Oh iya. Makanya dibilang ngobrol santai, susah dibawa santai, kan sekalian sambil kerja, ngajar, baru selesai kelas, mau lanjut lagi kelas. Wah, terima kasih banyak nih. Sekarang ngajar mata kuliah apa aja? Mata kuliahnya ada bidang saya, waktu kuliah dulu S1 maupun S2, dan sebagai status dosennya itu ke arah kimia. Jadi ada biokimia, ada kimia farmasi, ada kimia fisik, gitu ya. Memang saya bidangnya studi dan status dosennya sebagai dosen teknik kimia gitu. Oke. Mengajar juga mata kuliah yang berhubungan dengan teologi Kristen. Di UPH itu memang ada mata kuliah namanya wawasan dunia Kristen, istilah begitu. Dan dua bidang itulah saya ngajar. Oke. Wah, ini berkecimpung betul-betul di dunia kampus dan berhubungan langsung dengan anak-anak pemuda yang ada di kampus. Tapi kalau pelayanan di gereja biasanya bagaimana? Ada khotbah atau bagaimana? Iya, kalau remaja maupun pemuda beberapa gereja sih memang tidak menetap dalam satu gereja tertentu pelayanannya, karena di mana gereja yang saat ini kami sekeluarga beribadah memang ada pelayannya, memang ada sistem yang udah dibuat. Jadi saya mengambil peranan di UPH, ada kayak seperti asrama yang melayani mahasiswa juga, jadi saya di situ. Atau beberapa gereja yang memang selalu rutin meminta pelayanan baik remaja maupun pemuda. Wah, jadi ini kelihatannya memang spesialisasinya di bidang itu nih ya. Iya, gitu. Termasuk juga di Perkantas Banten, jadi badan pengurus di situ. Udah ikut juga di situ. Seputar itulah remaja pemuda. Jadi kelihatannya ketika orang mengasosiasi nama Junius Hardy, ini pasti asosiasinya dengan remaja dan pemuda, begitu kurang lebih. Iya, betul. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam topik pembicaraan kita, ya. Pelayanan pemuda dan remaja. Betul nggak sih sulit mendapatkan pengerja?
Mendapatkan pengerja memang rasanya sulit itu karena seolah-olah untuk bisa memahami, menyelami remaja yang berubah. Sehingga spesifiknya remaja, pelayan remaja yang seperti apa itu juga tidak menentu. Jadi permintaannya memang sepertinya tinggi yang bisa menyelami remaja, begitu. Sedangkan remaja itu sepertinya berubah, yang selalu secara pribadinya, generasi trennya begitu mengalami adaptasi. Yang kalau pengerja yang rasanya kaku, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengikuti, nah itu susah untuk mengimbangi remaja maupun juga pemuda. Akhirnya memang dirasa susah mendapatkan pengerja remaja pemuda. Jadi begitu selektif sekali dan kebutuhannya begitu besar tentunya. Tetapi juga perubahan yang terjadi di dalam remaja dan pemuda begitu cepat ya. Betul sekali. Seringkali seseorang mungkin kesulitan juga sebagai seorang pengerja untuk mengikuti hal tersebut. Betul nggak begitu? Betul sekali. Jadi setuju nggak kalau bisa dikatakan bahwa gereja itu mengalami krisis nih, krisis dari pengerja atau rohaniwan yang betul-betul konsen dan betul-betul mendalami pelayanan remaja dan pemuda. Apakah setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Dan pertanyaannya ialah mengapa? mengapa hal tersebut terjadi? Selain tadi sudah bicara tentunya ya bahwa ada perubahan yang begitu cepat ya. Dan juga kita melihat juga bahwa kebutuhannya begitu spesifik sekali. Oleh karena itu memang sulit ini untuk mendapatkan orang seperti ini yang bisa mengikuti iramanya tersebut. Tetapi ada hal-hal yang lain mungkin yang lebih signifikan atau mungkin yang lebih betul-betul mempengaruhi kenapa keputusan orang untuk banyak yang enggan gitu untuk melayani remaja dan pemuda. Iya. Mungkin kebanyakan gereja kita di Indonesia tidak ada yang menspesialisasikan rohaniwannya khusus untuk remaja ataupun pemuda. Artinya dia sebagai rohaniwan gereja atau pengerja gereja itu memang ada ditugaskan di bidang spesifik gitu ya, tadi remaja ataupun pemuda. Tetapi juga harus bisa melayani bidang yang lain karena mungkin hamba Tuhan di gereja sendiri kan terbatas. Tidak ada yang kita assign ataupun tugaskan untuk khusus hanya remaja aja. Dimulai dari bangun sampai tidur lagi itu remaja pemuda, nggak ada kayak gitu. Kalaupun ada, ya itu sedikit sekali gereja yang sedemikian rupa ya. Dan betul juga karena sistem itu dibuat sedemikian rupa, akhirnya mungkin dalam waktu yang singkat berubah lagi kemana. Karena kebutuhan gereja lebih diutamakan, bukan hanya remaja sama pemuda. Makanya remaja yang tadi berubah tadi kan seharusnya bisa diikutin ya sejak perkembangan mereka begitu. Namun pengerjanya nggak bisa mengikuti, berganti lagi gitu. Nah itu juga susah sekali untuk mendapatkannya. Jadi memang sistem gereja ya. Iya, jadi itu dari dua faktor ya, maksudnya dari orang-orang yang dilayani, tentunya dari remaja dan pemudanya, dan juga tentunya ada faktor dari kebutuhan gereja yang mengharuskan atau mungkin pada akhirnya memaksa seseorang untuk tidak bisa konsen di dalam pelayanan pemuda atau remaja. Apakah itu adalah sesuatu yang menyulitkan sebetulnya selain kita tahu memang ini sulit ya, tetapi juga di lain pihak kita kepingin juga seseorang yang mungkin masih muda baru lulus sekolah teologi untuk bisa juga melayani di bidang-bidang lain begitu kan? Maksudnya supaya betul-betul ada pengalaman yang kaya ketika melayani pertama kali di gereja. Memang diharapkan sedikit juga kan yang baru lulus dia bisa beradaptasi atau belajar kepada bidang yang lain. Tetapi seperti kita sepakat tadi diobrol di awal ya, juga di dalam doa kita juga mengatakan ada panggilan. Nah, spesifik tentang panggilan itu sendiri memang gereja juga perlu ngobrol dong. Misalkan ini pendeta Kian manggil saya gitu. Di mau nggak melayani di remaja? Oh kenapa? Mandang saya mau. Sehingga nawarin pendeta nih gitu ya, pendeta Kian manggil saya untuk melayani remaja. Kenapa? Ya mungkin awalnya dari rohaniwan dulu kan, nggak tiba-tiba saya juga pendeta Kian, Doksu, saya mau melayani remaja. Mungkin ada, tapi terlalu pede. Ya mungkin orang-orang yang tinggi sekali seperti itu. Nah dari situlah dieksplor bahwa
sebenarnya apa yang menjadi panggilannya. Nah, begitu juga sama rohaniwan yang baru lulus atau sarjana teologi ataupun lulusan seminari yang baru lulus, ditanya panggilan remaja, pemuda tuh ada apa enggak begitu. Sayang kalau ternyata dari awal mungkin dianya bukan orang yang remaja pemuda, cuman karena mungkin usianya masih muda, diminta untuk pelayanan. Wah, susah. Dia akan Begitu ya. sih memang. Dia akan bergumul. Nggak spesifik orang bisa ngomongnya asik kepada remaja. Remaja juga selektif lagi. Apaan sih ganteng banget? Tiba-tiba datang ngomong sok gaul, gitu. Ya, remaja tuh milih-milih juga kan untuk bisa kenal sama seseorang, walaupun dia ya pekerja gereja sebutnya lause lah atau apalah gitu ya, pekerja gereja sebut koko lah ataupun abang lah gitu. Tapi kan ya panggilan itu yang akan membawa seseorang pengerja itu menjadi jelas, clear. Nah, jadi kelihatannya ada banyak faktor ya di sini ya, betul nggak? Ya, betul. Jadi ada faktor faktor remaja dengan kompleksitasnya. Jadi kita memang bicara mengenai si pengerjanya ini. Jadi memang si pekerjaannya ini ada begitu banyak faktor juga seperti tadi ya dikatakan. Kalau misalnya apakah panggilannya betul di situ, apakah memang jelas juga kalau misalnya kebutuhan gereja ada di situ, apakah gereja juga rela begitu ya untuk memberikan seorang pengerja ini untuk konsen kepada pelayanan remaja dan pemuda begitu ya. Tetapi selain hal-hal tersebut, ada hal-hal lain nggak sih sebetulnya yang membuat para calon-calon nih pelayan ini atau mereka yang baru lulus sekolah teologi atau apa yang mungkin enggan gitu loh untuk melayani di remaja atau pemuda di sebuah gereja? Iya, enggannya seorang pengerja untuk pelayanan remaja itu kita di dinamika remaja yang begitu cepat, luas banget. Saya sebut cepat dan luas itu karena memang perubahan zamannya juga kepada anak remaja. Nah, untuk bisa menyelami lebih detail, lebih dalam lagi remaja itu membuat ada batasan barrier bagi pekerja. Aduh, saya kan tipenya nggak suka itu. Misalkan tentang game online. Saya pribadi misalkan gitu, aduh nggak bisa main game, apalagi ngomongin tentang game apa gitu ya. Mungkin karena terbatas tentang kebiasaan ataupun pola hidup yang dilakukan. Menurut saya sebenarnya tidak harus menyelami seperti mereka, tetapi bisa mengajak komunikasi tentang mereka, cari tahu. Ya, penting poinnya adalah ada cara jembatannya apa gitu untuk bisa menangkap mereka. Lalu yang kedua, remaja ini juga, baik remaja, terutama spesifikusnya remaja, ini juga kan ada pengaruh bimbingan dari orang tua. Dan kadang-kadang waktu pengerja gereja remaja ini juga akhirnya mau tidak mau akan berhubungan dengan orang tua. Beda sekolah minggu, memang sekolah minggu ya diantar orang tua, sekolah minggu juga ya seperti apa pekerjaannya, anak-anak juga ya terima aja. Tapi waktu remaja kan, kenapa sih begini? Wah, nanti ngomong ke mamahnya atau ke papahnya. Nah, pengerja gereja juga harus menghadapi orang tua. Berbeda dengan pemuda, konteks pemuda. Pemuda luas, bukan luas. Luas. Kalau remaja luas, pemuda luas. Mulai dari usia kuliah sampai yang belum nikah, gitu. Luas banget gitu. Jadi ngomong yang bagian kuliah, memang dia udah lulus pekerja. Tapi waktu ngomongin tentang usia yang udah mau usia menikah tapi belum menikah, waduh, sama dong saya juga kriterianya. Itu. Jadi pemuda tuh luasnya area yang perlu dilayani sehingga pengerja-kerja punya kesulitan untuk hal itu. Jadi saya spesifik bicara tentang kompetensi dalam hal ini artinya. Jadi yang menyulitkan adalah bicara tentang kompetensi pengerja gereja yang bisa luas kepada remaja dan juga luas kepada pemuda. Jadi ini kelihatannya gereja juga seringkali mempersatukan ya keduanya ya. Dipikir bahwa pokoknya yang urusannya masih muda-muda ditangani oleh si A atau si B begitu. Tetapi sebetulnya kita harus sadar juga bahwa kebutuhan yang ada di dalam setiap jenjang itu tuh begitu spesifik dan apalagi kalau kita bicara pemuda itu begitu luas sekali. Jadi ada begitu banyak juga ya kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan juga.
selain juga memang faktor panggilan tersebut gitu loh, dari si seseorang yang memang apakah dia memang rindu untuk melayani pemuda ataukah dia memang langsung mau hanya sekedar ke jenjang yang dewasa. Tetapi memang kebanyakan orang ingin escape ya, ingin keluar kabur kalau bisa dari pelayanan si remaja atau pemuda itu. Mungkin pemuda masih oke, tetapi yang remaja itu kelihatannya sebisa mungkin orang pengen escape begitu dari situ supaya dia bisa lebih mudah lagi melayani yang lebih luas itu, seperti pemuda atau mungkin yang dewasa. Betul. Karena itu karakter remaja yang itu tadi ya, dinamikanya luas, sangat berubah-ubah cepat, karakter juga belum terbentuk. Kadang juga tidak menghargai atau kasar atau sehingga super diatur, super rasanya tuh nabur sesuatu yang nggak kelihatan hasilnya begitu. Remaja tuh begitu. Ya, pelayanan remaja. Kita ngajarin belum tentu dia denger. Syukur-syukur denger, tapi bisa juga berubah kemudian kan. Bikin kesel dong. Baru dibilangin tapi begitu lagi. Ya, begitu sih remaja. Sehingga endurance atau durable-nya nggak ada disiapkan oleh pekerja, akhirnya juga nyerah, makanya keluar kali ya, meninggalkan remaja. Ya. Wah, ini kelihatannya masalahnya cukup kompleks ya, kelihatannya. Dan kita tahu kan, kalau misalnya remaja tidak tertangani di satu gereja, bagaimana remaja itu bisa pindah pada akhirnya ke pemuda, dan bagaimana pemuda juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Dan ini menjadi pergumulan bagi banyak sekali gereja. Yang kita sering lihat sekarang kalau kita pergi ke gereja-gereja, ada sebuah generational gap ya. Jadi antara yang masih kecil-kecil di sekolah minggu dengan orang tuanya. Sedangkan kan ada begitu banyak kelompok remaja yang pada akhirnya ditanya kemana mereka, begitu loh. Tidak hanya generation gap yang terjadi, Pak Kiai. Ada juga generation loss, jadinya lost generation. Jadi itu beberapa gereja yang belakangan ini pelayanan atau juga cerita kesulitan. Memang kesulitan dengan pekerja gereja yang bisa menjangkau remaja, mulai dari sekolah minggu mau ke remaja, dari remaja mau ke pemuda. Waduh, nggak ada yang bisa membawa mereka, sehingga waktu zaman COVID, apalagi udah 3 tahun nih COVID, 3 tahun itu menurun dan banyak yang terhilang dari gereja. Walaupun orang tuanya mungkin ibadah di gereja gitu ya, di badan umum, tapi ayo dong remajanya diajak serumah, aduh nggak mau nih anaknya gitu, karena mungkin dinilai ya gereja udah garing ya gitu ya, apa sih, terus yang mimpin juga ya orang tua lagi dengan gaya yang seperti itu, nggak seru. Nah itu jadi bukan hanya generation gap tapi juga lost generation. Tapi itu menarik sih komentar yang tadi itu mengenai orangnya udah tua yang pimpin dan lain sebagainya. Tapi apakah memang begitu? Tapi kalau kita bicara panggilan, mungkin aja dong panggilan untuk melayani ke yang muda itu terjadi kepada orang yang udah tua, seperti Anda loh. Betul. Saya pun pasti dinilai tua, cuman entah kenapa masih betah ya di remaja sama muda gitu. Exactly, right? Yes, itu. Karena remaja waktu ngomong, dia udah tua, sebenarnya bukan tuanya sih. Artinya nggak bisa ngikutin kita atau tidak bisa menyelami kita. Itu bahasa remaja kan ceplas-ceplos lugunya begitu. Udah tua lu garing lu, artinya memang nggak bisa nyelami. Jadi bukan masalah usia ya, betul ya? Nah, bukan. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah dorongan bagi calon-calon hamba-hamba Tuhan lain atau para aktivis lain untuk memikirkan bahwa ini bukan masalah usia. Sebetulnya ini adalah masalah bagaimana kita bisa mengikuti, bagaimana kita bisa melayani mereka, bagaimana kita bisa mengerti kehidupan mereka. Nah, sekarang kita bicara solusi kalau gitu. Kalau misalnya kita tahu ada problem tersebut yang begitu kompleks, problem dari yang dilayani, problem yang melayani, problem dari gereja, dan lain sebagainya. Lalu kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada gereja-gereja, kepada para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan recording ini, supaya kita bisa memulai begitu loh, sebuah pergerakan untuk melahirkan nih, pelayan-pelayan pemuda, remaja, dan pemuda yang memang betul-betul terpanggil, betul-betul telaten, betul-betul sabar untuk melayani pemuda. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa diusulkan? Kalau konteksnya gereja sudah ada pengerja gereja, gitu ya. Kalau
pengerja gereja yang memang bertugas di dalam remaja maupun pemuda sudah ada, beri keluasan bergerak bagi pengerja gereja. Keluasan, bukan keluasan saja. Keluasan bergerak artinya untuk dia melayani, menjangkau tanpa harus ada namanya program. Karena kalau udah program, artinya jadi kaku, sempit. Kalaupun programnya mau luas, ya harus luas. Misalnya contoh, tolong jangkau atau personal pastoral kepada beberapa remaja. Berarti memang perlu waktu yang banyak untuk pengerja gereja akan hadir ke masing-masing remaja maupun pemuda. Menjalin relasi, ngobrol, yuk kita ngopi bareng. Tidak perlu harus datang ke gereja, ngantor, tanda kutip ngantor di gereja. Karena ada loh beberapa gereja, mohon maaf nih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, apa gereja. Saya lihat bagas gitu, pengerja gereja, tapi dia ada di kantor, tapi di gereja, tanda kutip maksudnya, seolah seperti kantor, tapi remajanya nggak ada. Ya dong, di gereja remajanya nggak ada. Via chat, siapa, itu akan susah. Jadi mau tidak mau dia akan mencoba bagaimana menyelami remaja. Misalkan kapan malamnya, jadi kerjanya tuh mungkin pada saat sore atau malam, bukan paginya. Begitu. Itu sistem berarti kan. Jadi bagi yang sudah punya pengerja, diberikan keluasan, sama berdiskusi untuk cara menjangkau ataupun membuat satu pembinaan. Nah, pembinaan ini tentu pembinaan yang lagi-lagi memang tidak langsung ibadah, tata ibadah yang dipikirkan. Kalau gereja hanya fokus tata ibadahnya harus dengan gaya remaja, lama-lama juga bosan. Karena yang dicari remaja itu bukan hanya tata ibadah atau bentuk ibadah yang menarik, ada full band barangkali atau apa, enggak, bukan hanya itu. Tapi waktu bicara pembicaranya, tema-tema yang diangkat, nah itu yang perlu banyak waktu yang luas juga bagi pengerja gereja. Nah, jadi gereja perlu memberikan ruang yang luas untuk pengerja gereja tentang pelayanan gereja sama pemuda. Itu yang bagian pertama dulu ya. Yang kedua, kalau gereja membutuhkan, sedang mencari pengerja gereja, ya, cara yang gampangnya ke seminari, buka lowongan untuk remaja khusus seperti ini. Tetapi jangan langsung, ada yang mau interview. Kasih istilahnya kayak observasi dulu gitu ya. Ini remaja ini sebenarnya apa ya? Serigala berbulu domba kah? Oh, maaf. Bukan begitu maksudnya ya. Bukan stereotyping ya, bukan begitu. Maksudnya si remaja ini. Sorry sebentar. Ini internetnya rada ini. Oke, bagian yang kedua apa nih? Jadi bagian yang kedua itu kalau pengerja gereja memang tidak ada di gerejanya. Jadi gereja sedang mencari pengerja gereja. Paling mudahnya adalah ke seminari, buka lowongan untuk pelayanan remaja gereja ini. Nah, pada saat ada yang meminta interview, kasih waktu untuk observasi. Kayak kita test the water begitu ya. Test the water. Dikasih waktu misalnya 2 minggu untuk observasi dulu, lihat seperti apa pergumulan remaja, bagaimana serupa. Nah, itu mungkin model kayak gitu bukan internship. Jadi memang dikasih waktu untuk 2 minggu menggumuli tentang ladang pelayanan seperti ke itu. Gerejanya langsung ya maksudnya ya. Betul. Jadinya. Jadi gerejanya membuka misalkan terima lowongan nih, ayo, terus ada yang mau daftar gitu ya. Interview, dikasih waktu dulu, ini belum jadi ya, tapi kita coba untuk ladang pelayanan 2 kali pertemuan. Misal saya sebut 2 kali pertemuan ke gereja. Sebenarnya ini cara sama seperti waktu merekrut guru ataupun dosen. Namanya istilahnya micro teaching. Jadi waktu interview dosen ataupun guru itu ada namanya micro teaching. Jadi si dosen ataupun guru harus mengajar, seolah-olah mengajar kepada mahasiswa dulu atau data observasi. Nah, itu supaya bisa tahu guru tersebut ataupun dosen tersebut dalam mengajarnya seperti apa. Nah, pemuda remaja pengerja seperti itu juga. Jadi memang diperlukan waktu sedemikian rupa. Lalu yang berikutnya cara yang bagian yang kedua, yang dua ya istilahnya ya. Tadi 2-1. 2-2 kayak dosen ngomong maaf ya. Nggak apa-apa. Poin 2 ini subbabnya, cialah ya. Itu kalau
memang harus sedang menabur. Artinya memang perlu mau tidak mau mendekati remaja atau pemuda yang punya potensi. Potensi untuk melayani dan juga nanti itu sekolah, kuliah, seminari melayani remaja. Jadi kita mendekati sih memang. Istilahnya menabur. Iya. Nah, dari dua pendekatan itu, yang satu dari luar, yang satu dari dalam, yang mana yang lebih efektif? Nggak tahu sih yang mana. karena balik lagi kan, yang diperlukan itu karakter seorang pengerjanya yang tidak bisa dibentuk baik di dalam maupun di luar, karena mau tidak mau karakter seorang itu yang bisa ketemu, itu yang bisa dikondisikan, itulah yang bisa bekerja. Jadi kalaupun pakai yang cara seminari panggil, syukur-syukur dapat orangnya. Jadi saya sih nggak bisa bilang mana efektif jadinya. Jadi boleh dikatakan coba dua-duanya begitu ya. Betul. Terutama yang tadi ya, mendekati remaja atau pemuda yang punya potensi, didekati sama rohaniwan, ngobrolin. Istilah dalam persekutuan mahasiswa tuh sharing beban, sharing visi gitu. Dan itu mungkin yang harus lebih banyak dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja dan juga para pemimpin-pemimpin gereja ya. Untuk betul-betul melihat orang-orang yang ada di dalam, kira-kira siapa yang berpotensi, dan mencoba untuk mempersiapkan orang-orang tersebut untuk pekerjaan di kemudian hari, boleh dikatakan pelayanan di kemudian hari. Nah, itu memang ada kesulitan, ada juga blessing-nya dari sana. Kira-kira bisa membagikan kesulitannya, kemungkinan apa, halangan-halangannya, dan kemudahannya seperti apa? Karena kalau tadi bilang kemudahan, sebenarnya bukan kemudahan ya. Karena orang yang kita tabur itu sudah mengerti ladang atau konteks pelayanan gereja. Dan dia dari dalam tentunya orangnya ya. Dari dalam, ya. Orang tuanya juga tahu, mungkin support juga gitu ya. Dan dia pernah mengalami tentunya pelayanan remaja di gerejanya sendiri ya. Benar. Sehingga dia tahu lah cara deketinnya, cara menjangkaunya begitu. Cuma kendalanya adalah balik lagi kepada sistem gereja tadi yang di awal saya katakan. Kalau ternyata gereja itu masih punya sistemnya kaku kepada rohaniwan atau pekerja itu, pekerjaannya harus ini, sehingga porsi remaja, pemuda sedikit-sedikit, tapi ada yang lain, harus perkunjungan jemaat yang lain atau apa, sehingga tidak fokus semata-mata untuk kepada remaja dan pemuda. Jadi menurut saya akhirnya dia juga merasa, aduh, terdistraksi banyak ya, begitu. Terdistraksi banyak. Jadi memang sistem kerja di gereja itu sendiri yang perlu dirubah, kayaknya susah kali ya. Saya nggak tahu ya, bukan berarti nggak bisa dirubah, tapi bisa khusus untuk remaja pemuda ini memang spesial sih, khusus sih, memang untuk bisa dia tadi ya, bisa seluas mungkin dia bisa bekerja untuk menjangkau begitu. Itu yang juga dia perlu siapkan. Dan juga tadi seperti yang dikatakan bahwa pelayanan kepada remaja dan pemuda itu adalah pelayanan yang sifatnya relationship based begitu ya. Jadi dengan kata lain itu memerlukan waktu untuk spend time bersama-sama dengan mereka, untuk kenal mereka, untuk build the trust dari mereka juga kepada si yang melayani, dan itu memerlukan waktu. Jadi jangan pikir kalau misalnya si pengerjanya ini pergi ke kafe sama anak-anak muda, ini nggak kerja gitu loh. Padahal mereka sedang kerja, betul nggak? Betul. Ini contoh pendekatan yang saya pernah pakai begitu ya, untuk mendekati remaja nih. Remaja-remaja kan milenial istilahnya gitu ya, jarang main ke alam. Sedangkan saya generasi yang suka di alam atau hidup di alam, bukan jangan-jangan. Hidup di alam. Hidup di alam sih, maksudnya ke alam gitu ya. Pertama-tama ngajakin, kita main yuk, kita hiking yuk ke air terjun, istilah Sunda mah curug gitu ya. Kita main ke curug, ngapain? Aduh nggak bisa, takut ke Pak. Ya iya, di situ pun saya akhirnya menyadari, oh iya ya, belum dikenalkan caranya seperti apa yang diperlukan. Berarti saya mesti persiapkan mereka dulu. Oh begini loh, oh kita latihan jalan yuk. Nah itu bertahap. Kalau langsung dibawa, tarik langsung ke air terjun, pasti mereka juga menolak begitu. Nah, artinya untuk proses ke sana aja butuh waktu pendekatan, bukan? Ya kan, kayak tadi ngomong ke kafe, ngobrol gitu ya, kalau memang suka ke kafe atau ngobrol di kafe. Kalau jemaat lihat ini pendeta ini atau pengerja gereja ini kafe melulu gitu, sama anak-anak muda lagi gitu.
Iya, itu tadi ya jadinya Ya. bentuk pelayanannya memang unik sekali ya. Hmm. Ada Hmm. ada teman pelayanan remaja, dia mainnya di mana? Sorry, istilahnya Mobile Legend kalau salah ya, Mobile Legend. Ah, sambil main Hmm. Mobile Legend, gimana caranya lu bisa? Saya ngomong gimana caranya lu bisa melayani remaja? Iya, artinya kita ada waktu bersama Mobile Legend, kita bersama-sama main, tempat yang Ya. sama, waktu yang sama, tapi sampai ingetin, inget tuh, ini begini, ini sama bro. Dan dia memang persiapkan. Saya nggak ngerti sih Mobile Legends itu seperti apa. Sampai dia bilang, tahu nggak, waktu kita ngomong ini fight seperti ini, apa yang kamu Ya. rasakan? Ya dia Ya. memang spesialis di situ. Ya udah saya bilang, silakan. Kalau saya sih nggak tahu. Cuma orang lain yang menilai, oh main game melulu. Nah Nah, itu. ya, Jadi ya, ya, memang perlu ya. perlu perlu luas tadi ya Pak. Jadi perlu sebuah perubahan juga dari sisi Ya, gereja untuk melihat bahwa oke, pelayanan remaja ini adalah pelayanan yang memang diperlukan seseorang yang berdedikasi, seorang yang khusus mungkin, dan juga mungkin juga seseorang yang punya itu ya keluasan dan keluasan gitu ya seperti yang tadi dikatakan untuk bisa bergaul, untuk bisa membangun relasi dengan para remaja, dan tentunya itu bukan hal yang mudah. Wah, ini banyak sekali PR ya yang harus dilakukan oleh gereja-gereja dan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan tentunya kita punya harapan karena kita tahu kita bisa meminta kepada yang mempunyai tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerja ke ladangnya. Kalau bisa ke ladang yang spesifik begitu ya, ke ladang remaja, ke ladang pemuda, dan ke ladang-ladang yang lain mungkin yang sulit. Jadi kita akan terus berdoa, dan saya rasa itu mungkin yang menjadi solusi yang paling tepat untuk gereja bisa terus berdoa dan bisa terus untuk memantau orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mana ada kemungkinan yaitu calon-calon pengerja yang berasal dari dalam justru seperti yang tadi dikatakan. Jadi dari dalam dan dari luar, yang mana yang lebih gampang mungkin dari luar ya, tetapi yang dari dalam kelihatannya yang akan lebih mungkin bisa lebih mempunyai sense memiliki ke depannya ya. Baiklah, kalau misalnya begitu, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat untuk Pak Junius untuk berdoa bagi gereja-gereja dan juga bagi para hamba-hamba Tuhan untuk bisa memiliki sense untuk terus berdoa dan terus mencari begitu loh orang-orang yang ada di sekitarnya supaya lebih banyak lagi pekerja yang bisa dikirim ke ladang tuayan Tuhan di kalangan remaja. Thank you. Ya. baik, Pak Tian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang ampunya pekerja dan juga ladang pelayanan, kami bersyukur untuk percakapan kami siang hari ini, di mana Tuhan menganugerahkan waktu kami bersama-sama untuk membicarakan, menggumulkan tentang pengerja gereja yang menangani remaja maupun pemuda. Kami rindu Tuhan juga bahwa setiap gereja bisa menjangkau remaja, pemuda, anak-anak muda yang perlu diarahkan, mengenal Tuhan sejak mudanya, dan memberi diri untuk melayani rekan-rekan remaja maupun pemudanya di gereja. Kiranya Engkau menganugerahkan hikmat, ketekunan, kesabaran bagi gereja, baik majelis gereja, rohani gereja, di dalam menemukan atau membimbing pengerja gereja, remaja, dan pemuda ini. Sehingga remaja-remaja maupun pemuda-pemuda bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh kasih, iman, bahkan nyata hasilnya bagi keluarga mereka. Kiranya Engkau yang memberkati pergumulan remaja, pemuda, atau juga gereja ini di dalam bidang remaja maupun pemuda yang sungguh amat luar biasa kompleks dan dinamis ini. Kami juga percaya Roh-Mu yang Kudus juga yang memampukan dan juga yang menghantarkan orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan di dalam melayani remaja maupun pemuda. Dan kiranya itu pun boleh Tuhan nyatakan kehendak-Mu, waktunya juga untuk menghantarkan para pengerja gereja yang sedang studi seminari ataupun juga dalam menjalani proses remaja dan pemudanya sehingga mereka siap untuk memberi diri, mendapatkan panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, menunaikan tugas panggilannya melayani remaja maupun pemuda. Kami bersyukur saat ini bersama dengan Pendeta Kian pun sudah memfasilitasi akan percakapan ini. Kau yang memberkati beliau di dalam pelayanan kesehatan dan keluarganya. Biarlah banyak orang juga yang
mencintai Tuhan dan melayani Tuhan karena pelayanannya itu. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup